Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di channel Sideri Media. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat ujian online dengan menggunakan Google Form. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan adalah yang pertama, soal yang akan diinput ke dalam Google Form sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian rekan-rekan dipastikan memiliki akun Google masing-masing. Jika semua itu sudah siap, maka langsung aja kita menuju langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat ujian online dengan menggunakan Google Form. Yang pertama kita buka dulu browser yang ada di komputer rekan-rekan masing-masing ya. Di sini saya menggunakan Google Form. Rekan-rekan bebas menggunakan browser apa saja. Kemudian kita akses google.com ya. Google.com ini kita akses. Kalau sudah diakses google.com, rekan-rekan bisa login dengan menggunakan akun Google-nya masing-masing ya. Setelah login, rekan-rekan boleh klik aplikasi Google ya, yang tombol icon kotak ini rekan-rekan klik dan klik Drive untuk menuju aplikasi Google Drive ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, rekan-rekan klik tombol baru, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir, dan klik formulir kosong. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Jika tampilan rekan-rekan ini masih berbahasa Inggris, ingin menggantinya ke bahasa Indonesia seperti saya, supaya lebih mudah untuk mengikuti tutorial yang saya buat, rekan-rekan boleh klik video yang ada di deskripsi, atau boleh klik link yang muncul di pojok kanan atas layar rekan-rekan ya, karena saya tidak akan jelaskan pada video kali ini. Nah, kalau sudah, rekan-rekan boleh klik tombol setelan yang berupa gerigi ini ya. Rekan-rekan klik, kemudian menuju kuis dan klik tombol jadikan ini sebagai kuis ya. Ini diklik supaya Google Form yang kita buat bisa digunakan untuk ujian. Kemudian untuk opsi kuis, rilis nilai, ini saya pilih segera setelah setiap pengiriman supaya setiap siswa selesai mengerjakan atau peserta ujian selesai mengerjakan, nilainya itu langsung terkirim ya. Kemudian untuk responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, ini saya tidak checklist. Kemudian jawaban yang benar, ini saya tidak checklist. Dan hanya satu yang saya checklist, yaitu nilai poin, supaya setelah peserta ujian selesai mengerjakan ujiannya, peserta ujian dapat langsung mengetahui nilai atau poin yang peserta ujian dapat. Kemudian kita geser ke tab presentasi, yaitu kita klik checklist pada acak urutan pertanyaan. Ini supaya urutan pertanyaan yang kita buat pada Google Form ini menjadi acak ya. Jadi setiap peserta ujian lainnya itu urutan pertanyaannya itu berbeda. Nah, yang kedua, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, ini saya tidak checklist. Nah, untuk pesan konfirmasi ini secara opsional ya, rekan-rekan boleh isi boleh tidak. Kalau tidak diisi, secara default akan muncul tanggapan telah direkam ketika siswa atau peserta ujian telah menyelesaikan ujiannya. Di sini saya akan ubah ya. Contohnya saja, terima kasih telah mengerjakan ujian. Jawaban Anda telah terkirim. Oke. Boleh diisi, boleh tidak ya, ini opsional. Kemudian untuk umum, setelan umum ini. Nah, di sini yang perlu di checklist adalah 1. Batasi ke 1 tanggapan. Jadi supaya peserta ujian hanya dapat mengerjakan sekali. Pada opsi ini ya, diwajibkan untuk peserta login ke dalam akun Google-nya masing-masing supaya dapat mengerjakan ujian ini ya. Kemudian kalau semuanya sudah selesai, klik simpan.
Nah, di sini ada tampilan formulir tanpa judul. Ada 2 ya. Di sini kita analogikan saja di sini untuk nama file. Di sini akan saya buat ujian 1. Nah, di sini akan otomatis berubah ya, tapi di sini juga akan saya ubah lagi. Misalnya saya akan buat penilaian tengah semester. Jadi judul ini adalah judul ujian atau ulangan yang akan rekan-rekan berikan kepada peserta ujian ya. Kemudian deskripsi formulir, rekan-rekan boleh isi deskripsi tentang ujian yang akan rekan-rekan buat. Misalnya di sini saya tambahkan mata pelajaran. Boleh rekan-rekan isi sesuai dengan mata pelajaran yang rekan-rekan akan ujikan. Kemudian yang kedua di sini saya tambah waktu. Waktu ini adalah pengerjaan. Waktu pengerjaan siswa dalam mengerjakan ujian. Di sini saya contohkan adalah 120 menit. Ya. Dan rekan-rekan juga boleh menambahkan yang lainnya, misalnya seperti tanggal pelaksanaan ya. Dan juga jurusan untuk yang SMA maupun SMK. Oke. Kemudian kita lanjut ke bawahnya ini ya. Kita klik ada pertanyaan tanpa judul. Ini yang pertama adalah kita buat nama peserta ujian. Nah, akan berubah menjadi jawaban singkat ya di sini opsinya. Ini boleh misalnya nggak otomatis terganti ya. Ini boleh diklik, kemudian klik jawaban singkat. Ini saya buat wajib diisi. Ya, dan di sini saya tambahkan deskripsi. Rekan-rekan boleh menambahkannya, boleh tidak ya. Sini saya tambah misalnya isi dengan nama lengkap Anda. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita buat kelas. Nah, untuk kelas ini kita buat drop down ya, supaya peserta dapat memilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di sini saya contohkan misalnya 12 AKL 1, 12 AKL 2, enter, 12 AKL 3. Oke, saya contohkan dulu 3 kelas ya. Nah, kalau sudah seperti tadi ya, wajib diisi ini dipilih. Kemudian klik tombol yang ini, klik deskripsi, kemudian kita isi lagi keterangan, pilih sesuai dengan kelas Anda saat ini. Kalau sudah, kita klik lagi tambah pertanyaan, kemudian kita buat token. Token ini fungsinya adalah supaya peserta yang sesi berikutnya itu tidak bisa menggunakan atau tidak bisa membuka ujian sebelum waktu sesi berikutnya itu dimulai. Oke, untuk token, ini judulnya token ya. Kemudian ini kita pilih jawaban singkat. Kemudian ini kita pilih teks. Ini kita pilih berisi. Dan teks ini ya, kita ketik token yang akan kita buat. Misalnya token 1, atau yang lebih acak misalnya
789XYZ misalnya ya. Kemudian teks kesalahan khusus. Untuk teks kesalahan khusus ini adalah notifikasi ketika peserta ujian salah memasukkan kode token. Sini saya contohkan, token Anda tidak sesuai. Ada seru. Ini juga kita klik wajib diisi ya. Kemudian deskripsi saya klik seperti tadi. Saya buat keterangan di sini, masukkan token yang diberikan oleh guru. Ya, kalau sudah selesai akan saya jelaskan. Ini adalah fungsinya untuk sebelum memulai ujian, peserta ujian ini harus menginput identitasnya masing-masing. Mulai dari nama peserta, kemudian kelas, dan juga token. Jika siswa tidak menginput token, maka siswa tidak bisa mengerjakan ujian. Kemudian berikutnya adalah kita klik tambah bagian. Nah, pada bagian ini, bagian 2 dari 2 ya, bagian tanpa judul, ini kita boleh klik judulnya, misalnya pilihan ganda. Kemudian deskripsi kita buat di sini, saya contohkan, pilih jawaban yang paling tepat menurut Anda. Oke, selanjutnya kalau ini sudah diisi, kita klik tambah pertanyaan untuk membuat soal ya. Nah, di sini soal yang pertama, kita buka soal yang rekan-rekan sudah siapkan. Di sini saya siapkan soal ujian PPKN. Nah, untuk menginputnya ke dalam Google Form, kita seleksi dulu soal yang akan kita input. Kemudian kita klik kanan copy, atau rekan-rekan boleh klik Ctrl C pada keyboard. Kemudian kita kembali ke browser. Nah, pada pertanyaan ini kita klik kanan, paste. Nah, kalau sudah, kita hapus nomornya. Kenapa nomornya dihapus? Karena pada settingan tadi di awal, pada presentasi ini kita klik acak urutan pertanyaan ya, makanya nomornya dihapus. Kalau nomornya tidak dihapus, maka percuma kalau kita acak soalnya menurut saya ya, karena ada indikatornya, peserta dapat bertukar jawaban. Kecuali rekan-rekan ingin membuatnya sengaja berurutan, rekan-rekan boleh menambahkan nomor di sini. Tetapi pada settingan ini presentasi, rekan-rekan tidak perlu menceklis ya. Nah, untuk opsi jawaban caranya sama. Rekan-rekan boleh kembali lagi ke Microsoft Word, kemudian seleksi opsi jawaban A, kemudian kita klik kanan atau Ctrl C, kembali lagi ke Google Chrome, kemudian kita paste, kemudian kita hapus opsinya ya. A-nya ini kita hapus ya. Kenapa A-nya kita hapus? Karena nanti akan kita setting di sini acak urutan opsi. Jadi tidak hanya tidak hanya pertanyaannya aja yang diacak ya, opsinya juga diacak. Kalau sudah, yaitu ke opsi selanjutnya, kita klik tambahkan opsi. Ya, ini opsi 2 kita hapus saja. Kita kembali lagi ke Word. Kita seleksi lagi, kita copy. Kembali lagi ke Google Chrome, kembali ke browser, kemudian klik kanan, paste. Ini kita hapus opsinya.
Atau kalau menurut rekan-rekan cara ini terlalu memakan waktu ya, terlalu rumit, ini bisa kita hapus dulu. Akan saya contohkan yang lebih mudah. Oke, ini kita hapus. Nah, cara yang lebih mudah, rekan-rekan boleh seleksi semuanya ya, dari A sampai E, kemudian klik kanan lalu copy. Kita kembali lagi ke Google Chrome atau ke browsernya masing-masing, kita seleksi opsi 1, klik kanan, kemudian paste, maka semuanya akan masuk terinput. Seperti tadi saya jelaskan, ini opsinya kita hapus, A, B, C-nya kita hapus. Misalnya rekan-rekan tidak sengaja menghapusnya semua dan ingin mengembalikannya seperti semula, rekan-rekan bisa mengundo dengan klik Ctrl Z, maka akan kembali seperti sebelumnya ya. Ini kita hapus. Nah, kalau sudah terhapus semua, saya akan setting ini untuk opsinya supaya teracak ya. Klik tombol ini, kemudian kita checklist, acak urutan opsi ya, seperti tadi. Kalau sudah, kita tambahkan kunci jawaban untuk soal yang akan kita buat. Soal nomor 1 ya, soal pertama, ini kita klik kunci jawabannya. Di sini kita cek dulu kunci jawabannya E, maka urutannya A, B, C, D, E, maka yang terakhir ini kita pilih ya. Kalau sudah checklist seperti ini, berarti tandanya opsi ini menjadi kunci jawaban untuk quiz yang kita buat. Kemudian terakhir, setelah opsi ini, setelah kunci jawaban ini dibuat, kita buat poinnya. Nah, untuk poin ini saya beri contoh yang sederhana. Misalnya kita akan membuat 5 soal, maka poin ini kita buat 20. Kenapa 20? Karena jika 5 soal dijawab dengan benar semua, maka poinnya yang didapatkan oleh peserta ujian adalah 100 poin. Begitu penjelasan sederhananya ya. Atau rekan-rekan boleh menentukan poinnya tergantung dengan kondisi yang rekan-rekan inginkan. Kalau sudah semuanya, kunci jawaban sudah dipilih dan poin juga sudah ditambah, kita klik selesai. Tandanya soal nomor 1 atau soal pertama ini selesai kita buat. Bagaimana untuk soal yang nomor kedua? Caranya sama, tapi yang pertama kali kita lakukan untuk soal berikutnya adalah klik tambah pertanyaan. Nah, tambah pertanyaan, kemudian ada pertanyaan kosong, kita kembali lagi ke Microsoft Office, kita seleksi soal nomor 2, klik kanan copy, kembali lagi ke Google Chrome, klik kanan paste, kita hapus nomornya, kemudian kita ke kemudian kita ke opsinya, seleksi semua opsinya, klik kanan, copy, kembali ke Google Chrome, kembali ke browser, klik kanan, paste. Ya. Ini opsinya kita hapus ya, seperti soal yang pertama. Kalau sudah, kita klik tombol ini ya, yang 3 titik berbaris ini kita klik, kemudian checklist acak urutan opsi untuk mengacak opsi ini. Selanjutnya seperti sebelumnya, klik kunci jawaban untuk menambahkan kunci jawaban. Kita kembali ke Word, mengecek kunci jawabannya adalah C, kemudian kita pilih ya A, B, C. Selanjutnya poinnya kita isi. Oke, kalau sudah klik selesai. Maka akan tampil di sini poin total ya. Nah, di sini tampil poin total ya, poin total dari jumlah soal yang kita buat. Karena di sini saya baru buat 2 soal dan masing-masing soal poinnya 20, maka poin totalnya di sini adalah 40. Oke, bagaimana untuk soal berikutnya? Caranya sama. Misalnya soal berikutnya ini kan teks ya semua. Misalnya perlu gambar soal berikutnya.
atau matematika. Bagaimana caranya? Caranya yaitu adalah seperti awal, tambahkan dulu pertanyaan ya. Nah, kalau sudah tampil, di sini saya contohkan soal ujian matematika. Nah, ada tampilan seperti ini. Nah, ini kan ada pangkatnya ya. Kalau kita copy, kita seleksi, kita copy, langsung kita paste di pertanyaan ini, maka pangkatnya ini tidak muncul atau tampilannya seperti ini. Bagaimana solusinya? Ini kita hapus, kemudian kembali ke Microsoft Word. Ini kita jadikan gambar. Nah, untuk menjadikan gambar kita perlu software tools yang sudah ada di Microsoft Windows ya, sudah tertanam sejak pertama kali install Microsoft Windows. Kalau untuk Windows 10 kita tinggal klik saja di type here to search. Kita boleh ketik snipping tool. Nah, ini ya snipping tool. Ini kita klik, kita buka aplikasinya. Sebenarnya saya sudah membuat pin di sini ya, supaya saya lebih mudah. Nah, ini tampilannya ya, snipping tool. Nah, untuk membuatnya menjadi gambar yaitu kita klik new. Kita klik new, kemudian kita seleksi menggunakan mouse bagian yang akan kita buat menjadi gambar. Misalnya ini. Oke, kalau sudah akan tampil jendela seperti ini. Kemudian kita save snip. Kita boleh save di mana saja. Di sini saya akan save di Sideri Media, folder Sideri Media, bahan tutorial. Di sini akan saya namakan filenya mat 01 ya. Save as type-nya, save as tipenya boleh teman-teman pilih PNG atau PNG, teman-teman juga boleh pilih JPEG. Di sini kalau saya lebih biasanya menggunakan format PNG ya, PNG, Portable Network Graphic File. Oke, ini saya klik, kemudian save. Oke, kalau sudah boleh di minimize. Nah, kita kembali lagi ke browser pertanyaan ini. Nah, untuk memasukkan gambar ke dalam pertanyaan ini kita perlu klik icon image ini ya, icon gambar ini kita klik. Nah, kemudian kita unggah file. Kita cari filenya di mana. Tadi saya simpan di Sideri Media, folder Sideri Media, bahan tutorial mat 01 ya, nama filenya mat 01. Kemudian kita klik open, maka akan terupload secara otomatis, gambarnya akan muncul ya. Nah, seperti ini tampilannya. Soal sudah masuk ke dalam Google Form. Nah, untuk opsinya kita kembali lagi ke Microsoft Word. Kita seleksi lagi semua opsinya, kita copy, caranya masih sama. Kembali lagi ke Google Chrome, kemudian kita klik opsi 1, klik kanan, paste ya, muncul semua di sini. Hapus dulu opsinya, ABCD-nya kita hapus. Kemudian kita klik acak urutan opsi. Kemudian tambahkan kunci jawaban. Kita cek di sini kunci jawabannya untuk nomor 1 adalah D, A, B, C, D. Ini berarti ya. Ini terchecklist, berarti tandanya menjadi kunci jawaban dari soal yang kita buat, dan poinnya 20. Di sini saya buat. Kemudian kalau sudah, klik selesai.
Bagaimana kalau opsinya gambar juga? Bagaimana kalau soalnya gambar, opsinya gambar juga? Nah, sama seperti tadi caranya. Kita buat dulu, kita kembali lagi dulu ya ke Microsoft Office. Ini ada nomor 3. Ya. Ada nomor 3. Soalnya grafik semua ya. Nah, ini rekan-rekan caranya sama. Kita buka snipping tool ini kita buka, klik new. Ini masih ada kursornya ya. Kita buka snipping tool lagi, kita klik new, seleksi lagi menggunakan mouse soal yang akan kita input, jadikan gambar. Sesuaikan posisinya, kalau sudah lepas mouse-nya. Kemudian save. Nah, di sini akan langsung muncul folder terakhir kita save file ya. Kita namakan sebagai mat02. Save. Ini untuk soal ya. Kemudian untuk opsinya caranya sama. 1/1 kita seleksi untuk A, lepas, simpan. Kemudian kita namakan mat02A. Begitupun selanjutnya ya. Selanjutnya sama, klik new. Kita seleksi opsi yang B, kita klik save. Kita namakan mat02B. Klik save, kemudian kita klik new untuk yang C, seleksi. Klik save. Kita beri nama mat02C dan seterusnya. Oke, di sini saya sudah menseleksi semuanya. Kalau sudah kalau sudah dijadikan gambar semuanya, kita kembali lagi ke browser. Kita tambah lagi pertanyaan ya, tambah pertanyaan. Kemudian caranya sama. Untuk soal kita klik icon image ini. Kemudian kita klik cari. Kemudian kita pilih gambar soal nomor 2 tadi untuk matematika nomor 2 ya. Kita klik. Nah, ini tampilannya ya. Langsung muncul. Nah, kalau sudah yang soalnya ini, kita lanjut ke opsinya. Opsinya 1/1 ya. Kita tidak bisa seperti tadi kita seleksi semua kemudian copy. Ini tidak bisa dilakukan untuk opsi yang berupa gambar ya. Tapi caranya 1/1. Nah, kita klik opsi 1, kita hapus dulu ya. Kemudian kita klik tambahkan gambar. Nah, klik cari. Kemudian kita pilih mat02A. Open. Nah, kalau sudah terupload akan otomatis muncul ya. Kemudian untuk opsi nomor 2 kita klik tambah opsi, kemudian kita klik tambahkan gambar, kita klik cari, kita pilih mat02B, klik open, kemudian otomatis terupload, dia akan muncul. Untuk opsi yang ketiga, caranya masih sama, tambahkan opsi, klik ini, kemudian klik cari, kemudian kita pilih mat02C, open. Nah, ini untuk opsi, kalau nggak salah tidak bisa dihapus ya. Tapi saya untuk mengakalinya, di sini saya gunakan titik, 1 spasi untuk opsi 1, kemudian titik
2 spasi untuk opsi 2, kemudian titik dan 3 spasi untuk opsi 3. Dan selanjutnya, oke, di sini saya sudah menginput semua gambarnya ya. Kalau sudah, kita lanjut. Kita klik acak urutan opsi, kemudian kita isi kunci jawaban. Nah, di sini kita cek dulu kunci jawabannya A ya. Kita pilih A. Kemudian poinnya kita isi 20. Nah, selesai. Kalau sudah selesai ya, kita klik selesai. Nah, ada cara lain yang lebih mudah untuk matematika ini atau untuk seluruh soal ya. Ada cara lain selain satu persatu seperti ini ya. Ada opsi lain yang menurut saya lebih cepat dan lebih mudah. Tapi kelemahannya yaitu tidak bisa untuk mengacak urutan opsi ya. Kenapa? Karena pada cara ini di dalam soal, semua soal beserta dengan opsinya itu kita crop, kita jadikan image, kemudian kita masukkan ke Google Form, dan untuk opsinya kita buat A, B, C, D, dan E. Maka seperti tadi saya bilang, karena opsinya dipilih ya, karena opsinya ditampilkan, maka kita tidak bisa mengacak urutan opsi. Seperti apa ya? Langsung aja nih kita contohkan. Kita tambah pertanyaan ya. Nah, di sini saya contohkan misalnya, menurut rekan-rekan seleksi satu persatu ini cukup memakan waktu. Rekan-rekan boleh menggunakan opsi ini dengan kita klik new pada sniping tool ini, kita klik new, kita seleksi seluruh soal dan beserta opsinya tanpa menyeleksi nomornya ya, yang pasti tanpa menyeleksi nomornya. Kemudian kalau sudah kita klik save, kita simpan dengan mat03 di sini ya. Klik save. Kalau sudah di save ya, kita minimize saja. Kemudian kita kembali ke Google Chrome atau browser rekan-rekan masing-masing. Kemudian masih sama caranya seperti menambahkan gambar ke dalam soal. Kita klik image, kemudian klik cari, kemudian kita pilih file mat03, kemudian kita klik open. Jika sudah terupload, maka akan tampil otomatis seperti ini ya. Di sini muncul opsinya A, B, C, D, dan E. Tapi di sini untuk opsinya kita ketik ulang ya. B, C, D, E. Karena di sini opsinya kita tampilkan, maka kita tidak bisa menggunakan fitur acak urutan opsi. Nah, jika rekan-rekan ingin memilih cara seperti ini, sebaiknya dilakukan dari awal ya, dari nomor 1 dan seterusnya. Bukan tidak bisa ya, tapi menurut saya kalau misalnya seperti ini ya, sebelumnya hanya cropping soal dan nilainya tidak di cropping, kemudian
hanya cropping soal tapi opsinya tidak cropping. Kemudian soal berikutnya soalnya cropping, opsinya cropping, dan berikutnya soal dan opsinya di cropping semua, tapi di sininya ditambahkan opsi. Menurut saya kalau tidak seragam itu kurang rapi ya. Jadi saran saya kalau mau menggunakan opsi ini itu dilakukan dari awal. Oke, di sini kita sudah membuat contoh 5 soal ya. Di sini kita tambahkan dulu kunci jawaban, kemudian kita isi poinnya 20 dan kita pilih jawaban yang benar ya. Kunci jawabannya apa di sini? C. Kita pilih C, kemudian selesai. Nah, kalau sudah selesai semua, kita klik kirim. Kita klik kirim untuk mendapatkan alamat URL link yang dapat dibuka oleh peserta ya. Caranya adalah kita klik gambar rantai ini ya. Pada opsi kirim melalui ini kita pilih gambar rantai ini. Kemudian tautan kita boleh copy langsung ini. Di sini ada linknya ya. Di sini ada linknya, kita boleh copy, klik kanan copy atau tekan Ctrl C untuk menyalin. Tapi kalau misalnya menurut rekan-rekan ini link terlalu panjang, kita klik ini perpendek URL, maka linknya menjadi ringkas. Ini kita copy ulang ya. Klik copy, klik Ctrl C, kemudian bisa rekan-rekan bagikan ke peserta yang akan mengikuti ujian online menggunakan Google Form. Nah, di sini kita coba ya, kita paste linknya di tab baru, kemudian kita enter. Maka ini tampilannya yang akan tampil di perangkat yang digunakan oleh peserta ujian. Di sini akan saya beri contoh, misalnya peserta ujian sedang mengerjakan ujian ya posisinya. Sini saya beri contoh, nama peserta ujian Sideri Media, kemudian tokennya tadi itu 789XYZ. Ya, di sini tidak tampil ya apa yang tadi kita tulis peringatannya. Tapi kalau misalnya salah nih, di sini saya salah mengisi misalnya XYA, maka akan tampil token Anda tidak sesuai. Oke, kita isi yang benar. Kemudian kelas, di sini saya contohkan kelas 12 AKL 1. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini soalnya acak ya. Tadi kan ini ketika kita menginput soal ini kan soal nomor 5 ya. Nah, di sini saya akan asal saja mengisinya. Nah, anggap saja peserta sudah menyelesaikan ujiannya, kemudian peserta mengirim hasil ujiannya ya. Peserta klik kirim, maka tampil seperti ini ya. Ini yang tadi kita buat di awal di settingan ya. Terima kasih telah mengerjakan ujian, jawaban Anda telah terkirim. Dan peserta bisa melihat skornya. Nah, poin total yang didapatkan adalah 20. Berarti tadi saya mengisi hanya menjawab 1 benar. Dan ini history jawaban yang telah dipilih oleh peserta ujian. Oke, ini kita tutup. Kemudian kita tutup. Ini juga kita tutup. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengkustomisasi atau kita ingin membuat linknya ini ingin membuat linknya ini kustomisasi sesuai yang kita inginkan. Nah, akan saya buat tutorialnya itu pada video berikutnya. Nah, anggap saja peserta ujian sudah mengerjakan ya, satu peserta ujian yang tadi saya kerjakan. Maka
pada tampilan Google Form kita ini, kita sebagai admin atau pembuat akan muncul respons. Sini tab respons ini akan muncul ya, 1. Kalau misalnya ada 3 atau 4 atau 10 orang, maka di sini akan muncul angka sesuai dengan peserta yang sudah menyelesaikan ujian. Kemudian kita klik respon, maka kita ketahui di sini ada 1 tanggapan dengan nama peserta Sideri Media ya. Nah, kalau rekan-rekan ingin membuatnya ke dalam Excel, kita boleh klik tombol ini ya, membuat spreadsheet. Ini bisa diklik. Icon spreadsheet ini kita klik, maka akan tampil seperti ini. Pilih tujuan tanggapan. Di sini klik buat spreadsheet baru ya. Ini boleh secara default ya, atau boleh kita ubah misalnya hasil ujian 1. Kemudian kita klik buat. Maka akan muncul tab baru dengan spreadsheet. Tampilan berupa spreadsheet dari peserta yang sudah mengerjakan ujian. Nah, di sini ya tampil. Oke, untuk skornya itu ini ya, 20/100. Untuk skornya berarti saya ketika tadi mengerjakan ujian hanya mendapat skor 20. Kecil sekali ya. Nah, untuk mengunduhnya ke dalam format Excel ya, kita bisa klik file, kemudian kita klik download, kita pilih formatnya ya. Di sini kita bisa menggunakan format Microsoft Excel, XLSX, kemudian ODS, PDF, HTML, CSV, atau PSP ya. Kita menggunakan yang umum-umum saja, kita gunakan Microsoft Excel, kita klik, maka akan terunduh ya. Ini tampilannya sudah terunduh ya. Kita buka. Nah, ini tampilannya ya. Kalau sudah diunduh, ini untuk nilai, ini nama, kelas, token, dan jawaban dari soal. Ini soalnya nih, ini jawaban. Dan timestamp ini adalah waktu ketika peserta melakukan submit jawaban, atau ketika siswa mengirim jawaban, maka waktunya akan tampil, tanggal dan waktunya akan tampil. Nah, saya rasa cukup sekian tutorial dari saya. Semoga dapat membantu dan menginspirasi rekan-rekan yang ingin membuat ujian online. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan, silakan klik tombol like dan share ke rekan-rekan yang lain supaya rekan-rekan yang lain juga bisa membuat ujian online dengan menggunakan Google Form. Dan juga jangan lupa komentar di bawah jika ada pertanyaan. Kemudian klik subscribe ya pada channel ini dan aktifkan juga loncengnya supaya rekan-rekan selalu mendapatkan video terupdate dari channel Sideri Media. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.